Sekarang siap-siap semuanya, siap-siap untuk foto saya ngobrol sama Ayu Dia Bing Slamet karena dia mau bagi-bagi piyama. Gak apa-apa kalau mau tepuk tangan aja. Oh, aku tahu. Aku tahu kenapa yang di studio rada-rada ogah tepuk tangan karena gini, kita kan di studio kita nggak bisa foto, kita nggak dapet piyama. Nggak masalah, kalian tetap tidur pakai sarung malam hari ini, oke? Siapa yang mau piyama? Siap-siap, ini dia orangnya. Ayu Dia Bing Slamet. Hai. Kita udah sunsunan tadi. Silakan duduk. Hai Teteh. Hai kamu. Ayu Dia, sebelum kita ngobrol jangan lupa ada alarm jeng shot. Oke, udah tahu ya. Udah gitu ya. Dan sebelum kita ngobrol juga aku mau kasih lihat cuplik. Kemana sih? Oke, nah kayak gitu. Kayak gini. Situ. Udah nggak usah, udah tahu. Oke, pas. Teteh capek nggak sih Teh kayak gitu Teh? Enggak, Capek karena nggak? aku kan Batin nggak sih sebenarnya? enggak. Aku tuh aktris natural gitu. Oke. Jadi Kayaknya itu semua- nggak natural deh. Masa? Emang ini nggak natural? Masa sih? Iya. Migrain Tapi nggak sih aku mungkin kan abis kaget itu. kayak itu nggak mungkin kan? Aku kalau kaget gitu, Oh, coba kagetin. Oh oke. Kan? Sorry ya. Itu nggak acting Iya tadi. aku nggak. Iya. Oke, Oke. kita lihat cuplikan sinetron dulu ya, sebentar. Karena aku ini jelek. Coba aja. Muka aku secantik wajah ibu. Semua orang pasti suka sama aku. Enggak. Aku nggak boleh kayak gini. Aku nggak boleh nyesel sama pemberian Allah. Mendingan aku bersyukur. Aku udah bisa sekolah. Tinggal di rumah senyaman ini. Kamu denger ya? Saya nggak akan pernah nyerahin Desi ke perempuan yang nggak punya perasaan kayak kamu. Apa maksud kamu? Yang nggak punya perasaan itu Rafki. Bukan aku. Dia yang udah ngejauhin anakku dari aku. Rafki itu lagi kritis. Bukannya doain malah nuduh yang macem-macem kamu. Aku juga tadi natural actingnya. Apa maksud kamu? Cangkir ini milik aku. Teteh Sama kan? Masa? kerjaan sama hidup pribadi sama-sama drama ya kayaknya ya. Apa maksud kamu? Sampai aku kayak gitu. Iya kan? Jangan Teh, jangan. Tapi selain sibuk sinetron, kamu ini lagi apa sih bisnis piyama ini? Apa sih, ceritain dong bisnis piyama ini? Aku lagi bisnis piyama Teh. Aha. Apa namanya sebenarnya sih baru setahun terakhir ini. Aha. Cuma apa namanya awalnya sih sebenarnya karena suka dan aku memang pemakai piyama gitu. Jadi Setiap hari? setiap hari. Kemanapun pergi? Enggak, pasti aja. Pas bobo, oke. Ntar disangka orang gila. Terus udah gitu ya udah mulai dari sesuatu yang disuka. Terus kemarin udah nyoba selama setahun bisnis. Lucu sih ininya respon masyarakat, respon customer tuh lucu-lucu banget. Nah, piyama ini kamu yang ngedesain atau apa nih maksudnya? Aku yang milih sendiri patternnya, aku yang milih desainnya. Jadi bahannya Semua. kamu cari Iya, semuanya? aku ke Tanah Abang, aku hunting kemana-mana gitu, aku seneng sih jalan-jalan kayak gitu. Lucu banget, dan ini semua kamu kerjain sendiri ya? Pasti Iya, ada sendiri. pengrajinnya ya, ada yang penjahit, jahitnya, semua ada. Gitu. Tapi overall sih aku sendiri buat ide-idenya gitu ya. Dan kita mesennya di mana? Jadi bukan cuma piyama, pokoknya baju tidur, oh ini atasannya ya. Ini Iya. kita mesennya bisa di mana atau belinya bisa di mana? Kalau aku sih ini sejauh ini masih online, masih Instagram sebenarnya. Karena masih nyoba-nyoba sih. Jadi pas lucunya gini, pas lagi mau jualan, itu tuh ternyata kayak banyak orang yang gini, ih lucu banget piyama lo, harganya berapa? Sekian gitu kan. Aku jual dari range harga 100 sampai 3,5 kan. Oke. Terus aku bilang, iya harganya 3,5. Terus, ih mahal banget loh. Itu udah murah banget sebenarnya buat piyama dibanding kita beli di mall atau di store-store gitu ya. Terus gue lupa mau ngomong apa. Ayo dong, actingnya. Udah Teh, capek Teh. Oh, ini nggak profesional nih. Teteh sinetron zaman sekarang tuh nggak ada kayak gitu-gitu tahu, nggak gitu-gitu banget. Rajata matiin TV, takut kamu takut lihat ibu. Matiin TV sekarang, abang. Nggak usah disuruh, kayak langsung matiin deh. Iya udah, dia udah pindah channel juga anak gue. Oke, jadi enggak, gimana tadi harga lagi ngomongin harga. Misalnya aku bilang 3,5 gitu, Iya. terus dia bilang, ih kok mahal banget.
Terus ya aku nggak ngomong sih, maksudnya tuh udah murah banget, nggak, aku nggak ngomong gitu. Cuma aku bilang kenapa, kok mahal sih, enggak lagi. Iya nggak ada yang lihat juga gitu. Oh pas bobo. Tapi ternyata setelah aku telusuri, ternyata yang beli itu memang orang yang sudah berkeluarga atau sudah punya pasangan gitu. Jadi yang kayak misalnya ABG kayak aku gini nih, nggak ada biasanya rata-rata nggak beli gitu karena dia ya buat apa, nggak ada yang lihat juga gitu. Kalau pasangan kan ya di sebelahnya ada yang lihat gitu. Oh tapi kan kalau pasangan justru nggak pakai piyama dong. Mungkin nanti dia bete, Pak. Kenapa kamu pakai piyama sayang gitu? Enggak ya? Enggak teh. Kita ngomongin apa sih? sorry. Aku jadi nggak fokus sama itu bicara soal pasangan. Tapi karena ini kamu belajar yang namanya filosofi tidur itu. Iya. Apa sih filosofi tidur itu? Sebenarnya sih mungkin nggak filosofi banget ya. Cuma maksudnya gini. Kalau aku sih mikirnya kenapa sih kita yang udah gede, yang sebenarnya tingkat stresnya lebih banyak daripada anak kecil, malah nggak pakai piyama. Sedangkan kita dari kecil tuh yang pas masih bayi kita yang ayo deh mau tidur ya pakai piyama dulu ya gitu. Karena emang sebenarnya penelitian tuh bilang bahwa dengan kita pakai baju atau fabric yang nyaman, itu bakalan membantu kita untuk relax gitu. Oh gitu. Jadi ya memang banyak hal yang menunjang kita supaya bisa tidur dengan enak gitu bener ya. banget gitu. Apalagi kan kita makin gede stres makin banyak kan, kerjaan, batin, pikiran, masalah segala macam kan banyak kan. Malah lebih bagus pakai piyama gitu. Jadi sebetulnya kalau mau tidur ya pilihlah bahan-bahan yang nyaman di badan kita supaya itu menunjang kita nantinya kita tidur. Oke. Bibi di rumah kalau lagi nonton tolong itu kebaya saya yang biasa saya pakai untuk tidur. Nggak usah disiapin. Betul ya. Nggak soalnya kan Sakit kalau nggak sih? artis kan aku suka takut tiba-tiba ada yang datang mau wawancara aku bener. lagi tidur. Jadi harus siap tapi gitu. kebaya ya? Kebaya karena kan orang gitu. Indonesia. Aku Iya, harus kasih lihat kebudayaan bener Indonesia. banget. Keren, Tapi bicara soal tidur, kita juga katanya bisa tahu sifat-sifat orang dari cara tidur, benar? Kamu mempelajari itu juga? Mempelajari. Jadi ada yang misalnya kayak nyamping gitu, dia ada banyak, ada 8 apa kalau nggak salah. Oke. Kalau tengkurap apa gitu. Coba kita lihat, ada beberapa gambarnya ya. Kita lihat gambar orang-orang tidur. Nah, ada yang nyamping, ada yang terlentang, ada yang minggir tapi tangannya ke bawah gitu ya. Terlentang tangannya ke bawah, ada tengkurap, ada yang... Nah ini kalau kamu yang mana? Kalau aku yang 5 sebenarnya. Kamu yang 5? Iya. Kamu gitu? Enggak, sebenarnya enggak gitu sih, cuman pokoknya intinya tengkurap aja. Tengkurap, karena apa? Sering buang gas terus apa jadi biar bebas atau? Enggak sih. Enggak pegel tidur kayak gitu? Enggak, enak sih maksudnya tengkurap. Coba, kamu tahu nggak arti tidur tengkurap itu apa yang sudah kamu pelajari? Aku lupa, kayaknya smart, terus energetik, ceria gitu. Yang positifnya. Oh, coba kita baca ya, nomor 5 ya. Coba nomor 5. The free faller. Terlihat confident, percaya diri, tough, tetapi sulit untuk menerima kritikan orang lain. Pas nggak sama kamu? Kamu gitu nggak? Lumayan. Sulit menerima kritikan orang lain? Enggak sih, kalau dikritik sih nggak apa-apa. Cuma aku tuh kadang suka bete kalau dikasih tahu sesuatu yang udah aku tahu gitu. Nggak mau tahu pokoknya? Iya, kan gue udah tahu gitu. Gue udah tahu gue suka ngupil, emang kenapa? Gitu. Apa teh? Gue tahu gue suka ngupil, emang kenapa? Oh iya. Nggak suka ngupil? Enggak. Suka dong, nggak mungkin suka? Manusia masa nggak ada yang Iya, ngupil, tapi nggak bukan, mungkin. iya. Aku ya. Iya. Aku post semuanya, aku ketidur bundar. Oh, ngaco ya tidurnya. Aku bolak-balik, tapi aku paling sering nomor 6. Nomor 6 aku sering tidur. Kayak gitu. Sama nomor 2. Sebetulnya kadang-kadang kita kan nggak bisa satu posisi ya, pegel ya. Benar. Terlihat kuat, tapi sebenarnya seorang yang sensitif dan pemalu. Kayaknya iya banget ya Teh. Iya banget. Aku tuh suka malu-malu gitu. Aku jadi gimana gitu. Terus bisnis piyama ini membuat kamu jadi seorang businesswoman muda, ya? Kamu merasa ini pas untukmu? Maksudnya kamu lebih nyaman sebagai businesswoman atau lebih nyaman sebagai aktris? Sebenarnya sih apa aja sih Teh, apalagi aku sih mikirnya gini, maksudnya hidup cuma sekali. Ya aku ngelakuin hal-hal yang aku suka lah gitu. Betul. Mau aku syuting, mau aku mau diving, misalnya aku suka diving juga. Aku bisnis apa segala macam, aku jabanin aja gitu. Semuanya dicoba. Jadi terserah sih. Tapi siapa yang ngajarin kamu bisnis ini? Kebetulan aku memang lulusan bisnis, manajemen ekonomi bisnis gitu. Jadi ya kebetulan. Aku pikir kamu minta tips dari siapa gitu, dari keluarga juga ada gitu. Enggak sih, tapi ya banyak lah, maksudnya kan kayak buku-buku biografi kan juga banyak gitu, paling ya baca-baca. Itu dia, udah cantik, pinter lagi, belajar itu bisa dari mana aja. Ya, selain memang kuliahnya itu juga banyak baca.
Sukses untuk kamu. Oh jangan lupa untuk yang lagi nonton kalau udah nge-tweet ya ada hadiahnya. Ini hadiahnya. Ini apa ini? Ini buat Teteh, piyama buat Aku jadi lupa sama hadiah untuk penonton. Ini buat aku. Iya, buat Teteh. Terima kasih. Selamat tidur. Thank you. Ada tulisannya Dear Hot Mommy. That's right. Saya Jakarta panas. Aku suka ke hot-hotan. Ini hadiah buat Thank kamu. you. Sorry, hadiah buat kamu untuk dipakai bobo juga. Oke. Boleh dipakai bobo, boleh dipakai pacaran ya. Oke. Thank you Ayudhya. Sukses terus buat kamu, buat Sama-sama, bisnis Teh. kamu juga. Semoga banyak yang beli piyama kamu ya. Sip. Ingat tidur harus nyaman. Habis ini ada Sahrul Gunawan. Apakah dia tidur pakai piyama atau tidak? Atau tidur pakai jaket kulit seperti ini? Kita tanya nanti ya, tetap di Sarasehan. Thank